Hai, Soleh di sini kembali dalam pembahasan bersama Akademik Matematika Polri 2023. Oke, ini merupakan lanjutan dari pembahasan yang kemarin. Sekarang materinya adalah sistem pertidaksamaan linier ya. Kalau misalkan di sini diberikan suatu gambar grafik bentuknya seperti ini. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum dari fungsi tujuan yang sudah diberikan 7x plus 6y. Maka kita cari di sini titik daerah penyelesaian yang sudah diberikan. Nah, daerahnya di sini yang akan kita uji ya. Jadi kalau misalnya di sini 0,15, terus kemudian ada 12,0, dan yang titik tengah yang ada di sini merupakan titik perpotongan antara kedua garis. Maka kita tulis dulu persamaannya. Ini kan ada 20, maka 20x tambah dengan ini 12 berarti 12y. Nah, nanti kita sama dengankan dengan 20 dikalikan dengan 12 ya. Meskipun di sini y, tapi di sini nanti persamaannya dibalik ya, jadi 20x dan 12y. Oke, ini untuk garis yang 20 sama 12. Kemudian kita sederhanakan, bisa sama-sama dibagi 4 semua ruas. Jadi kalau misalkan dibagi 4, di sini sisa 5. Terus 12 dibagi 4 sisa 3. Yang 12 dibagi 4 sisanya 3 gitu ya. 3 kali 20 60. Nah, ini sudah jadi persamaan pertama. Terus kemudian untuk garis yang kedua, di sini ada 15x. Terus kemudian ada 18, berarti 18y. Kita sama dengankan dengan 15 kali 18. Disederhanakan, sama-sama dibagi 3. Berarti 15 bagi 3 ini 5. 18 dibagi 3 6. 18 bagi 3 6. 6 kali 15 90 ya. Jadi ada 2 persamaan di sini. Kita cari titik potongnya gitu ya. Kita cari x sama y-nya. Nah, kita urutkan yang lebih besar terlebih dahulu. Mungkin yang saya tulis 5x plus 6y ini nanti ketemu 90. Kemudian ada 5x plus 3y ya, yang ini yang saya tulis. Ini sama dengan 60. Eliminasi substitusi ya, karena ini sudah sama, kita eliminasi x-nya. Sisanya 3y. Ini kita kurangi, 90 kurangi 60 jadinya 30. Dan ketemu y-nya ya, dibagi ya, 30 bagi 3 itu 10. Nah, sudah ketemu y-nya sama dengan 10, kita eliminasi gitu ya, eliminasi ya. Kita pakai persamaan yang ini. Jadi kita tulis ulang 5x 6y. Y-nya kita ubah dengan 10 ya, kalau diganti berarti 10 kali 6 nanti ketemunya 60 gitu ya. 10 kali 6 60 ya, sama dengan 90-nya tetap. Terus kemudian kita tulis ulang 5x ya, 60 pindah ruas jadi minus ya, 90 min 60 jadinya 30. Dan 30 dibagi dengan 5 hasilnya 6. Nah, sudah ketemu, jadi x-nya 6, y-nya 10. Oke, kita cek satu-satu. Berarti ini 6 sama 10 yang akan kita cek ya, yang ini ya. Terus kemudian untuk yang titik potong yang sudah kita cari tadi ya, 6 sama 10. Terus ada 12,0 ya, karena memang di sini daerah penyelesaiannya 12,0. Dan yang terakhir 0,15. 0,15. Nah, kita cari satu-satu. Jadi 7 kali x ya. 7 kali x-nya 6. Terus kemudian 6 kali y. Y-nya 10. Nah, 7 kali 6 42. Terus 6 kali 10 60. Kalau dijumlahkan jadinya 102. Yang ditanya maksimum, kita cek satu-satu.
X-nya 12, jadi 7 kali 12. Terus kemudian Y-nya 0, 0 kali 6 otomatis 0, 0 ya. 7 kali 12 jadinya 84. Lebih besar yang 102, kita cek yang 0,15 juga. X-nya 0 berarti 0 tambah 6 kali 15. 6 kali 15 ketemunya 90 tambah 0, 90. Maka nilai maksimum yang diinginkan adalah 102. Jadi jawabannya di sini adalah yang C. Seperti itu. Kita lanjutkan kalau misalkan bentuknya ada seperti ini. Nah, ini lebih mudah ya teman-teman ya. Kita simak baik-baik. Sepertinya perlu saya ubah dulu warnanya menjadi warna lain. Oke. Daerah yang diarsir ini ditanya permodelannya ya. Model matematikanya ya, pertidaksamaannya yang diinginkan. Oke. Di sini ada 6 sama 4. Jadi kita tulis ya, 6x tambahkan ya, kalau meskipun di sini posisinya y, ingat kata saya tadi, ini x ya. Dibalik ya untuk menuliskan pertidaksamaan garisnya ya. Sistem persamaan garisnya. Berarti 6x plus 4y. Nah, karena dia berada di bawah ya, ini daerahnya berada di bawah garis ya. Kalau misalkan ada garis terus di bawahnya, maka nanti tandanya kurang dari sama dengan ya, seperti itu. Kurang dari sama dengan ada 6 kalikan dengan 4 yang ini tadi. Nah, seperti itu. Kalau misalkan disederhanakan, maka sama-sama dibagi dengan 2 semua ruas. 6 bagi 2 3. Terus kemudian 4 bagi 2 2. Terus kemudian 4 bagi 2 2, 2 kali 6 12. Oke, kita cek garis yang lain. 4 sama 8 ya. Berarti 4x 8y ya, kurang juga ya karena dia di bawahnya garis yang diinginkan ya. 4 sama 8. Nah, disederhanakan sama-sama bagi 2. 4 bagi 2 2x. 8 bagi 2 jadi 4. Terus kemudian 4 bagi 2 itu 2 ya. 2 kali 8 jadinya 16. Nah, seperti itu. Apakah ini masih bisa disederhanakan lagi? Oh, gini aja ya. Ya, bisa disederhanakan. Harusnya tadi langsung dibagi 4 saja gitu ya. Oke, gak apa-apa. Kita bagi 2 lagi. 2 bagi 2x. Terus kemudian sederhanakan lagi jadinya 2y. Sederhanakan lagi, sama-sama bagi 2, berarti 16 bagi 2 itu 8. Oke, berarti ini sama ini. Dan nanti ada tambahan di pertidaksamaannya. Karena dia daerahnya ada di daerah kuadran 1, maka dia berlaku x sama y-nya lebih dari 0 gitu ya. X lebih dari 0 sama y lebih dari sama dengan 0 ya. Oke, kita cek berarti jawaban yang kita inginkan karena dia semuanya sama-sama berada di bawah garis daerahnya, maka kurang dari sama dengan 0 otomatis ya. Kurang dari sama dengan 0, kita cek yang cocok yang mana. Apakah jawabannya yang B? Sepertinya yang B ya, seperti itu. Oke, jawabannya yang B. X plus 2y kurang dari 8, 3x plus 2y kurang dari sama dengan 12. X dan y-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Berarti jawabannya yang B. Ini masih sama ya, kategorinya di sini mudah gitu ya. Masih sama. Cuma kita harus teliti gitu ya dengan daerahnya. Nah, kita cek pertidaksamaannya 5 sama 3 ya. Persamaan garisnya kita cek berarti 5x ya. 5x plus 3y. Nah, dia berada di atas atau bawah ya daerahnya ya. Karena dia ada di sini berarti akan otomatis di atas. Kalau di atas garis maka lebih dari sama dengan 5 kali 3. Jadinya 15 gitu ya. Ini 15 atau langsung mungkin bisa dilangsung lebih dari sama dengan 15. Selanjutnya kita cek yang 3 sama 6 ya. 3x plus 6y. Karena dia berada di bawahnya. Nah, ini kan garisnya 3 sama 6. Karena dia berada di bawahnya, maka tandanya nanti kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan berarti 3 kali 6 ya.
Langsung saja 3 kali 6 18. Nanti tinggal teman-teman ditambah X ya, sama Y-nya lebih dari sama dengan 0. Nah, kira-kira yang mana yang cocok? Ya, kita cek ya. 5 sama 3-nya itu lebih dari sama dengan 0 ya, antara B ya. Yang cocok yang mana? Oh, yang persamaan ini bisa disederhanakan teman-teman ya. Bisa disederhanakan atau enggak kira-kira? Sama-sama dibagi 3 gitu ya. Sama-sama bagi 3. Ini bagi 3 tinggal X, bagi 3 tinggal 2Y, bagi 3 tinggal 6. Nah, seperti itu. Jadi ada 5X plus 3Y lebih dari sama dengan 15. Dan kemudian yang di sini X plus 2Y-nya kurang dari sama dengan 6. Kira-kira yang mana jawabannya? Berarti 5X plus, ya yang B juga ya, seperti itu. Yang B yang cocok. X plus 2Y kurang dari sama dengan 6. Dan 5X plus 3Y lebih dari sama dengan 15. Oke, jawabannya yang B. Tinggal teman-teman kalau misalkan ada soal grafik seperti ini, fokusnya adalah ke daerah ya. Kalau misalkan dia di atas maka lebih dari tandanya. Kalau misalkan kurang ya berarti dia berada di bawah garisnya itu. Oke, mungkin kita lanjut. Nah, ini baru levelnya lebih ya daripada yang sebelumnya gitu ya. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, sepertinya ada 2 jenis ya. Di sini ada jenis 1 yang mengandung 5 unit vitamin A sama 3 unit vitamin B. Jenis 2-nya di sini 10 vitamin A, 1 unit vitamin B dalam sehari. Oke, kita tuliskan di sini pemodelannya terlebih dahulu gitu ya. Pemodelannya. Oke. Pemodelannya bagaimana? Nah, kita buat jenis 1 dulu gitu ya. Jenis 1. Nah, di sini mengandung vitamin A sama vitamin B. Oke. Vitamin A-nya di sini, vitamin B-nya di sini ya. Ada jenis 2 juga, jenis 2. Oke. Sepertinya kita butuh bentuk tabel untuk mempermudah pemodelannya. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian vitamin A. Oke, yang jenis 1 tadi mengandung 5 unit vitamin A sama 3 unit vitamin B. Terus kemudian yang jenis 2 10 sama berapa ini? 1 gitu ya. 10 sama 1. Nah, di sini dalam 1 hari dikatakan bahwa memerlukan 25 vitamin A ya. Yang A ini totalnya 25 dalam sehari. Yang vitamin B ada 5. Nah, seperti itu. Jadi pemodelannya nanti bentuknya seperti ini. Anggaplah yang jenis 1 itu kategorinya nanti X gitu ya. Yang jenis 2 kita misalkan dengan Y. Nah, baru nanti bisa di operasikan gitu ya nanti ya. Pemodelannya seperti ini jadinya. Jadi 5X tambah 10Y. Nah, karena nanti tersedia hanya 25 berarti kurang dari sama dengan 25. Nah, gitu. Terus kemudian yang kedua 3X tambah Y ya. Yang ini 3, ini 1Y kurang dari sama dengan 5. Nah, seperti itu. Ini bisa disederhanakan, sama-sama bagi 5 gitu ya, biar kecil nanti angkanya. X ya, 10 bagi 5 itu 2. Terus kemudian 25 dibagi 5 itu hasilnya 5. Nah, ini adalah pemodelan matematikanya gitu ya. Ini yang 1, ini yang 2 tadi. Nah, seperti itu. Maka kalau sudah ketemu, kita gambar grafiknya ya. Grafiknya, kita gambar grafiknya. Melihat dari sini kita cari titik potongnya gitu ya. Kita gambar seperti ini untuk mencari titik potong gitu ya. Titik potongnya yang mana? Oke, kita cari titik potongnya sekarang. X sama Y. Kalau misalkan ya yang pertidaksamaan 1, kalau misalkan X-nya 0 maka Y-nya 5/2 gitu ya. Dan kalau misalkan dibalik Y-nya yang sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan 5. Nah, inti untuk pertidaksamaan yang 1. Sekarang kita pindah ke pertidaksamaan yang kedua. Nah, kita buat kotak-kotak lagi untuk mencari titik potongnya.
Ya, X sama Y jangan lupa. Oke, kayak pelajaran kelas 8 SMP gitu ya. Kalau X-nya 0, oke, kalau X-nya 0 di sini 0, maka Y-nya ketemu berapa? 5 kan, otomatis kan ya. Oke, 5. Sekarang kita balik. Kalau Y-nya yang 0, maka gimana? Kalau Y-nya yang 0, maka X-nya itu 5/3 gitu ya. Oke, maka kita tulis di sini titik potongnya. Jadi untuk yang pertidaksamaan 1 itu 5 saya tulis di sini 5 dengan 5/2 ya. 5/2 kira-kira setengah gitu ya, setengahnya ya. Oke, setengahnya di sinilah. 5/2. Oke, kita tarik garis. Ini adalah pertidaksamaan garis yang pertama gitu ya. Oke, terus kemudian yang kedua, Y-nya 5 berarti 5 ini 2 kalinya. Di sini 5, terus kemudian 5/3. 5/3 kira-kira di sinilah ya, 5/3, 1, sekian gitu kan ya. Ini 5/3. Oke, tinggal kita tarik garisnya. Nah, dan ini titik potongnya. Maka daerahnya itu adalah yang di sini karena semuanya sama-sama kurang dari sama dengan 0 ya. Kalau kurang itu daerahnya berarti yang beririsan itu berada di bawah. Nah, kemudian kita cek di sini kan fungsi tujuannya ya atau harga tabletnya itu kan 1. Jadi boleh kita tulislah di sini fungsi tujuannya. Nah, XY-nya katanya harganya itu 4.000 ya, 4.000 X. Terus kemudian ada 8.000 Y. Seperti itu. Kita cek semuanya gitu ya, teman-teman ya. Oke, titik yang sudah ada di sini adalah ini 5/3 gitu ya. 5/3,0. Nah, ada lagi 0,5/2. Nah, mungkin yang terakhir ini adalah titik potong antara kedua garis, sehingga kita memerlukan titik potong ya dari persamaan garis ini. Yang ada dua persamaan ini tadi, kita cari titik potongnya ya. Kita cari titik potongnya sehingga nanti ketemu pengeluaran yang paling minimum itu yang mana gitu ya. Oke, baik. Kita tulis lagi di sini persamaannya. Yang kedua persamaan ini 3x plus y, anggap aja sama dengan 5 dulu. Terus kemudian x sama berapa ini? X plus 2y ya, 2y sama dengan 5. Oke, yang ini ya teman-teman ya. Berarti yang saya tandai merah ini adalah pertidaksamaannya. Disamakan dulu. Kita samakan dulu koefisiennya biar sama. Saya ingin menghilangkan y ya, maka kita kalikan dengan 2 gitu ya. Ini dikalikan dengan 2. Kalau dikalikan dengan 2 jadinya 6x ya gitu. Terus kemudian tambah 2y itu sama dengan 10 gitu ya. Terus yang bawahnya berarti gimana ya? Kali tetap aja gitu ya, tetap aja yang bawahnya tetap aja. Berarti 2y sama dengan berapa di sini? 5 gitu ya. Kita kurangi jadi 2y-nya hilang. 6x kurangi x itu kan 5x ya. 10 kurangi 5 itu 5. Jadi ketemu x-nya sama dengan berapa? Sama dengan 1. Oke, kita substitusi gitu ya. Karena sudah ditemukan x-nya sama dengan 1, disubstitusikan ke kedua persamaan ini. Terserah dipilih ya, boleh persamaan 1 atau persamaan 2 ya, sama aja. Berarti kalau misalkan saya milih yang persamaan 2, jadi kan 3x ya, x-nya ganti aja langsung dengan 1 plus y ya, plus y sama dengan berapa tadi? 5 gitu ya. 3-nya kalau misalkan pindah 2 saja, berarti 5 kurangi 3 itu 2. Oke, sudah ketemu di sini titik potongnya 1,2. Nah, 1,2. Oke, berarti yang terakhir yang akan kita uji titiknya 1,2. Maka cek satu-satu. Oke, 4.000 dulu. 4.000
sepertinya perlu kita ubah warnanya biar tampak kelihatan gitu ya. Oke, kita kembalikan ke yang dongker. X-nya 5/3. Nah, Y-nya kan 0, jadi 0 aja gitu kan. Berarti di sini ketemunya gimana? 4.000 dikali 5 itu kan 20.000 gitu ya. 20.000. Kalau 20.000 dibagi dengan 3 gitu ya. Nanti ketemunya 6.000 sekian gitu ya. 6 ribuan gitu ya. 6 ribuan sekian gitu ya. Oke. Terus yang kedua 0. Nah, ini kan 8.000. 8.000 dikalikan 5/2. Oke. 8 bagi 2 kan 4. Nah, ini tinggal 4.000 kali 5, ini ketemunya 2.000-an gitu ya. 20.000 ya. 20.000 karena 4 ya kali 5.000 ya. Jadinya 20.000. Ini yang 1 sama 2 gitu. Yang 1 sama 2 berarti gimana? 4.000. Langsung ganti dengan 1. Terus kemudian yang 5.000 ini, yang 5.000 oke. Yang 5.000 berarti 2 ya. Berarti 8 kalikan dengan 2. Nah, berarti 4.000 tambah ini kan kalau dikali kan 16.000, jadinya 20.000 juga. 20.000. Nah, yang ditanyakan adalah pengeluaran apa? Pengeluaran minimum ya. Berarti kalau pengeluaran minimum kita pilih yang 6.000 sekian tadi ya, karena dia adalah biaya yang paling minimum. Misalkan yang paling maksimum bisa pilih yang per bijinya itu 1 sama 2 atau 0,5/2 yang ini tadi. Karena dia yang minimum yang ditanyakan, berarti yang ini yang akan kita pilih. Oke, itu saja mungkin pembahasan tentang sistem pertidaksamaan linear ya, mulai dari yang grafik tadi, terus kemudian sudah ada soal ceritanya juga. Nah, oke. Sudah selesai. Terima kasih. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan cek atau tulis di kolom komentar. Bye bye.